Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Pada sana. Orang jali. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Oke, boleh langsung doa, silakan. Silakan, kamu karana. Oke, silakan duduk nak. Oke, doa jadi sudah. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, jadi diawali dengan doa. Jadi setiap kegiatan kalian itu sangat penting sekali untuk diawali dengan doa. Semoga apa yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Ya. Oke, siang hari ini bagaimana keadaannya? Gimana kabarnya? Baik ya, walaupun matahari terik, mungkin di jam segini biasanya ngantuk. Ngantuk ya, jam ngantuk ini. Walaupun jam ngantuk kita tetap belajar. Gitu ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari saat ini ya? Jadi kita masuk ke dalam project P5 namanya. Nah. Oke, Pak mau absen dulu nih. Kelas DB3. Kelas DB3 siapa yang nggak masuk? Debbie. Debbie absen 28. Sakit. Oke. Nah, untuk P5, apa sih itu proyek P5? Nah, tukar apa itu sih P5-nya? P5 adalah proyek Om Swastiastu sudah tadi kita awali dengan Om Swastiastu, doa juga sudah tadi dipimpin oleh teman kalian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa sih yang ingin Pak sampaikan ke kalian? Apa sih yang harus kalian kuasai untuk pembelajaran P5 ini adalah sedikit mampu menjelaskan tentang jaja tradisional Bali. Ya, jadi setiap daerah itu punya namanya makanan tradisional atau sering kalau di Bali disebut dengan jaja, gitu ya. Kemudian sedikit mampu mengidentifikasi jaja Bali yang dipakai dalam upakara yadnya. Jadi sebagian besar kalau dibicara seperti itu ada sebagian MP jaja-jaja yang tradisional Bali itu dipakai sebagai salah satu sarana dalam upakara keagamaan. Kemudian peserta didik mampu membuat rancangan proyek pembuatan jaja Bali. Nanti harapan Pak kalian berkelompok membuat rancangannya, seperti apa pengerjaannya dan buat gambaran umum jaja Balinya. Kemudian tujuannya pembuatan proyek ini apa, nanti kalian berkelompok buat seperti itu, kayak seperti proposal dan buat pelaporan nanti di kegiatan akhirnya. Gitu ya. Bahan-bahannya seperti apa yang diperlukan, cost-nya perlu biaya berapa untuk pembuatan jaja Bali. Nanti kalian rembukan dalam kelompok, tergantung nanti kreasi di setiap kelompok nanti akan berbeda-beda. Oke. Nah, mungkin kalian belum memahami ini. Nah, nanti Pak berikan sedikit pertanyaan tentang ya ini. Ada yang tahu nggak? Kayaknya sudah tahu ya. Apakah bahan utama jaja begina? Adalah tepung, ketan, adalah ketan ya. Jadi beras ketan. Tidak tepung. Kalau tepung itu jaja sirat tepung juga. Itu perlu keahlian khusus loh untuk buat jaja sirat sama jaja matahari. Oke. Beras ketan. Nah, lanjut. Nah, kayaknya udah bisa jawab nih. Secara umum bentuk jaja begini adalah bulat, kotak. Kalau kita bicara tentang agama dan kaitkan dengan bentuk-bentuk dari sarana upakaranya,
tidak terlepas dari bentuk yang namanya bulat, persegi, persegi panjang. Nah, yang ini pelaksanaan P5 kepanjangan dari proyek penguatan profil. Itu baru P-nya baru 3. P-nya ada 5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maksudnya apa? Jadi melalui proyek, melalui kegiatan membuat sesuatu, diharapkan anak-anak itu meningkatkan profil pelajar Pancasilanya. Maksudnya seperti apa? Jadi ada nilai-nilai yang ingin dikembangkan dalam P5 itu. Benar ya? Ya, pelajar Pancasila. Nah, pas sedikit bahas, biar kalian ada bayangan sedikit. Nah, seperti ini nanti kita membuatnya. Jajah Begina ini merupakan salah satu jajanan terkenal di Bali. Jajanan ini sudah ada sejak zaman dulu sampai saat ini. Ya, di warung-warung juga ada, di pasar tradisional biasanya sangat gampang ditemui. Jajah Begina terbuat dari ketan putih atau nanti bisa dikasih perwarna. Biasanya perwarnanya kalau nggak salah biasanya pakai gula aren ya, gula aren. Jadi warnanya kemerahan. Rasanya ada yang amar, hanya diisi garam saja. Ada yang manis diisi gula aren dan renyah. Jajah Begina ini digunakan sebagai sarana upakara dalam pelengkap sesajen atau banten di keagamaan Hindu ya. Nah, gambarannya seperti apa nih pelaksanaan proyek? Jadi ada gambaran umum, ada kontekstual terkait dengan kehidupan kalian di masyarakat. Apa yang Jajah Begina ini fungsinya apa sih, untuk apa di masyarakat? Jadi kalian harus memahaminya. Ya, selain untuk dimakan, memang enak. Kalau benar enak. Jajah Begina itu memang enak. Selain untuk dimakan, dia juga sebagai bisa dipakai untuk pelengkap pakara. Gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan proyek. Lah itu ada refleksi dan evaluasi dan tindak lanjut. Seperti apa nanti kekurangannya untuk kedepannya pelaksanaan proyek itu. Oke, Pak minta nanti silakan bentuk kelompok. Nanti Pak minta kelompoknya berempat. Silakan berhadapan dulu dengan kelompoknya. Silakan ya berhadapan aja dulu. Yang ini dengan yang di sini. Ya apa di sini? Silakan berhadapan. Ya, di sini aja, di sini nak. Di ini. Inti. Ini boleh sini ya? Ya, boleh di sini. Berlima sini. Berenam boleh? Ya, berenam ya, boleh berenam. Ya, bawanya kursi yang sini. Nah, ya. Oke, di dalam kelompok itu nanti silahkan kalian diskusikan. Kalian mau bentuk proyeknya seperti apa, kreasinya seperti apa, ini warnanya yang mau bahan yang mau dipakai seperti apa, kemudian nanti pembagian tugasnya seperti apa. Jadi siapa yang tugasnya untuk masak, siapa yang untuk membentuk, siapa yang untuk mengemas dan sebagainya. Nanti kalian Pak minta nanti kalian diskusi untuk tugas-tugas masing-masing dalam P5 itu. Ya, kemudian ada yang membuat nanti pelaporannya setelah selesai pembuatan proyeknya, buat pelaporannya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang proyek. Nanti sambil jalan, nanti ketemu kenalan, nanti boleh kalian tanyakan lewat langsung ke Pak atau lewat WA atau lewat WA group. Nanti kan Pak buatkan WA group tentang proyek P5 ini. Jelas ya? Paham ya? Oke, selanjutnya setelah ini kita akan melakukan pelaksanaan proyek. Ya, oke, cukup.
Oh, Om Swastiastu. Ya, selamat. Ini dari hasil kerja dari kelompok kami, Jajo Begino, yang siap untuk dipasarkan. Ya, kami tutup dengan promo Santi. Om Santi, 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 Om. Setelah kalian melakukan proyek tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan setelah melakukan proyek. Silakan, ada yang mau bertanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ya. saya Indri, saya nomor Oke, absen Indri, silakan. 29. Iya, Pak. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan tentang kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan P5 ini. Kegiatan P5 ini sangat bermanfaat bagi kami, menambah wawasan kami terhadap makanan tradisional Bali, terutama tentang jaja begina. Apalagi jaja begina sangat identik dengan sarana perlengkapan yang ada pada upacara kegiatan keagamaan agama Hindu. Kegiatan ini sering kami temui di kehidupan sehari-hari kami. Di sekolah, akhirnya kami bisa belajar banyak tentang pembuatan jaja begini. Sekian dari saya, terima kasih, Pak. Oke, bagus kesimpulannya. Kasih plus. Oke. Ada yang mau lagi? Boleh pegang, Pak. Boleh. Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang kegiatan P5 yang kita buat. Kegiatan P5 ini dapat menumbuhkan kerja kami dalam kelompok. Kami dapat saling bantu dalam menyelesaikan proyek, terutama pembuatan jaja begina. Kegiatan ini memberikan pengetahuan baru dalam kehidupan kami, khususnya di sekolah. Udah, Pak. Oke, kita kasih plus dulu, teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Pak. Oke, silakan sebelahnya. Silakan sebutkan namanya, Nak. Perkenalkan, nama saya Dipa, absen 20. Ya, silakan. Di sini saya menyimpulkan tentang proyek P5. Kegiatan P5 dapat memunculkan kreativitas dan kompetensi kami yang khususnya di bidang kuliner. Jadi dengan pengalaman ini semoga menjadi awal kami dalam mengembangkan kompetensi kami dan meningkatkannya dalam bentuk wirausaha. Sekian, terima kasih. Oke, kasih plus, Nak. Oke, itu kesimpulan dari teman-teman kalian apa yang sudah didapatkan dalam pengerjaan proyek P5 ini. Nah, untuk penguatannya nanti kalian sudah mengalami secara langsung bagaimana kelebihan atau kekurangan dalam pengerjaan proyek, dan kalian mestinya kekurangan yang sudah terjadi kalian bisa perbaiki di kegiatan pembuatan jaja Bali, mungkin di sekolah atau nanti di rumah. Kalau nanti bisa kembangkan seperti teman kalian bilang, kalau itu bisa dipakai untuk wirausaha itu sangat luar biasa, bisa dipakai kok, bisa menghasilkan dengan perhitungan dari bahan, kemudian pelaksanaan dan sampai pengembasannya kalian hitung aja, nanti akan muncul sebuah laba, bisa menguntungkan hal itu. Apalagi nanti kompetensi kalian cocok di kuliner, itu sangat mendukung untuk pembuatan jaja Bali. Oke, itu saja yang Pak bisa berikan untuk materi hari ini untuk di P5. Jadi kita akan bertemu lagi di kegiatan proyek berikutnya di kegiatan P5 yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita akhiri, tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Jadi Pak akan mimpin doa. Silakan berdiri, Nak. Kita doa dulu. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa. Berdoa dimulai dengan nama istikarana. Om Dewa Suksuma Pramaditya Namaswa. Om Santi Santi Santi. Oke, doa selesai. Pembelajaran kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Oke. Dah. Sekarang kita ke bawah.